Pada perayaan Ekaristi ini kita hendak mendoakan wujud sebagai berikut. Mohon kedamaian kekal bagi arwah Bapak Yohanan Wigan yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Semoga ia mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Dan kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Akan tetapi dalam hidup ini seringkali kita tak menyadari kasih dari Tuhan ini. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, semoga doa permohonan kami naik ke hadirat-Mu. Perkenankanlah kami mengabdi padamu dengan hati tulus ikhlas, agar kami layak menyambut misteri penjelmaan Putra-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga seperti bunga mawar. Ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel, dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kalian. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelekkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara
tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan padang. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang padir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan, keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Haleluya, 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 haleluya. Lihat Raja kita, Tuhan alam semesta, datang. Ia datang membebaskan kita dari belenggu perbudakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka
Lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat bahwa di sekitar kita itu banyak sekali yang namanya idola. Dan kalau orang sudah mengidolakan yang lain, waduh, itu bisa apapun yang dilakukan oleh idolanya itu diikuti. Beberapa saat yang lalu tuh salah satu perusahaan itu mengeluarkan produk, isinya itu tentang grup Korea. Wah, apa itu namanya? Saya lupa, saya tidak pernah mengikuti, tapi saya dengar sampai produknya itu habis ludes. Di Surabaya itu, wah, sampai jalannya macet hanya untuk cari produk itu. Dan itulah yang terjadi ketika orang sudah mengidolakan seseorang. Apapun yang diperbuat, nanti sisirannya modelnya ke sini ya ikut ke sini. Sisirannya modelnya ke sini ikut ke sini. Sisirannya modelnya begini ya ikut begini. Yang satunya merah, satunya kuning ya nanti ikut merah ikut kuning. Masalah pantas atau enggak urusan belakang. Tapi idola itu melakukan apa, saya harus ikut. Dan inilah yang terjadi dalam hidup ini. Kenapa orang mengidolakan seseorang atau yang lain? Karena ada ketakjuban, ada sesuatu yang menarik bagi dia, sehingga dia terpengaruh untuk mengikuti. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya hari ini, siapa idola kita? Siapa yang hendak kita ikuti dalam hidup ini? Hari ini dalam bacaan Injil kita diperlihatkan bagaimana kuasa Allah dalam diri Yesus. Ia menyembuhkan si lumpuh. Bukan hanya fisiknya saja, tetapi menjadi akar dari segala permasalahan dan penyakitnya, yaitu dosanya. Dosa yang dihapuskan sehingga ia mengalami keselamatan. Dan hari ini kita juga melihat bagaimana kuasa Allah yang kita alami dalam hidup kita sampai hari ini. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang begitu banyak memakan korban, hari ini kita masih bisa berdiri, masih bisa duduk, masih bisa berdoa, masih bisa datang ke gereja ini untuk berdoa adalah suatu rahmat yang begitu luar biasa yang harus kita syukuri. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah peristiwa-peristiwa dalam hidup kita sudah kita renungkan, sudah kita refleksikan, sehingga membuat kita takjub kepada Allah. Seperti yang digambarkan dalam bacaan Injil ketika banyak orang melihat kuasa dan penyertaan Tuhan, mereka menjadi takjub. Dan kalau sudah takjub, menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, apa yang akan kita perbuat? Mengikuti sang idola kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memperlihatkan kuasanya kepada kita, yang memperlihatkan kasihnya dan penyertaannya kepada kita. Ataukah kita tetap bertahan
untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak kita, apa yang menjadi ego kita, apa yang menjadi keinginan kita, yang justru berlawanan dengan kehendak. Kalau itu yang terjadi, menjadi pertanyaan bagi kita, sungguhkah kita mengidolakan Tuhan yang menjadi yang utama dalam hidup ini? Idola yang utama yang kita idolakan dalam hidup kita, sehingga apapun yang Ia lakukan akan kita perbuat. Maka kalau Tuhan nantiasa membawa sukacita, membawa damai, membawa pengampunan, dan kalau kita mengidolakan Dia, maka dalam hidup ini yang harus kita bawa adalah keselamatan, damai, sukacita, kasih, pengampunan kepada semua orang tanpa terkecuali, seperti yang dilakukan dan dibawa oleh Tuhan dalam hidup ini. Itu syaratnya kalau kita mengidolakan Tuhan dan takjub akan segala karyanya dalam hidup ini. Tetapi kalau kita tidak mengidolakan Dia, menjadi pertanyaan bagi kita, siapa yang kita idolakan dalam hidup ini? Seharusnya sebagai murid Tuhan, yang kita idolakan adalah Dia sendiri. Karena Dia dapat melakukan apapun yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, yaitu membawa keselamatan bagi semua orang tanpa terkecuali. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.